channel, kembali lagi bersama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku bakalan nge-battle lagi tentang ASI booster, yang mana aku tuh sebagai anak kedua ini, aku tuh ngerasain ASI aku tuh ada, tapi memang sedikit banget. Jadi dari melahirkan itu sebenarnya ASI aku tuh udah ada, cuman memang gak bertambah. Sedangkan kebutuhan dari anak aku itu semakin banyak asinya, tapi cuma nambah sedikit, apalagi anak kedua aku ini kan memang anaknya tuh cowok, jadi nyusunya lebih banyak, yang mana memang suplai asinya pun harus banyak. Makanya aku harus banget mengkonsumsi ASI booster. Nah, ASI booster yang udah pernah aku coba sebenarnya juga banyak ya, dari mulai ASI booster kapsul kayak gini, sama dari yang minuman atau yang diseduh, minuman, makanan, dan juga real food tentunya itu aku tetap konsumsi yang banyak dan macam-macam. Yang bisa di disclaimer dulu ya, jadi ASI booster yang aku review ini juga sifatnya hanya membooster, menambah, membuat, menggerakkan lah ibaratnya makanan-makanan atau minuman-minuman yang kita konsumsi itu menjadi pasokan ASI yang banyak gitu. Nah, produknya tuh ada 6. Semuanya ini akan aku review detail satu persatu. Tapi sebelum aku review, jangan lupa untuk subscribe-nya dan juga nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan di review, battle, rekomendasi, tips parenting lainnya. Kita nggak disuruh makan yang banyak, tapi kita dianjurkan untuk makan lebih sering gitu, sedikit-sedikit untuk mengisi energi pasokan ASI yang memang udah disedot sama si bayi. Itu selain makan makanan yang bergizi dan makan lebih sering, itu juga minum air putih itu lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Walaupun kan kalau newborn emang sering, tapi kan sedikit-sedikit tidur gitu kan. Tapi kalau udah bayi udah 3 bulanan tuh, itu mereka kan udah sedikit bergerak, jadi butuh nyusu terus, tapi sekali nyusu tuh lama dan banyak gitu. Jadi aku tuh ngerasain yang benar-benar di usia 3-6 bulan itu aku keteteran banget karena ASI aku sedikit dan aku udah capek juga kan. Dan memang ada saat usia 3-6 bulan itu BB aku tuh bertambah karena aku makannya tuh bisa lebih banyak gitu, lebih banyak, lebih sering, nafsu makannya juga banyak karena memang ASI booster yang aku konsumsi ini. Tipsnya intinya adalah dari makanan sama minuman yang kita makan dulu, perbanyak dulu, nggak apa-apa gemuk gitu kan, berat badan bertambah nggak apa-apa banget, karena nanti setelah anak MPASI kita bisa turunin sedikit porsi makan atau pola makan kita kembali ke awal tuh masih bisa banget. Yang pertama aku akan review dari Mam Uung. Ini udah terkenal banget ya, kayaknya tuh orang yang paling pertama banget dicoba pasti ASI boosternya dari Mam Uung. Ini tuh dia punya 2 size ya. Kalau mau coba dulu bisa pakai yang 30 kapsul tuh harganya 70.000. Dan untuk ingredientsnya, dia itu mengandung daun kelor, daun katuk, ikan gabus. Dan untuk klaimnya, ini udah aku tulis ya, dia dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Sulnya dia standar aja sih, dia warnanya kayak gini. Dan gak terlalu bau banget ya, biasa aja. Jadi gak bikin enak juga. Terus kalau dari segi efeknya, menurut aku si Mam Uung ini tuh karena bener-bener ngebikin aku tuh jadi laparan, jadi lebih sering makan gitu. Nah, mungkin itu yang ngebikin kuantitas ASI aku tuh jadi bagus. Kalau di pumping tuh kental, lemaknya banyak. Nah, dulu kan memang aku punya histori anak pertama, itu tuh ASI aku tuh bener-bener encer. Menurut aku kurang berkualitas gitu. Jadi dulu memang waktu ASI aku masih encer di anak pertama, itu memang aku makanannya masih kurang gitu. Nggak tahu ya, mungkin juga karena aku nggak minum ASI booster macam-macam. Jadi ya cocok banget sih buat yang nggak suka sayur ya, karena si Mam Uung juga dia mengandung banyak ekstra sayur. Sayangnya karena aku tuh sebenarnya lebih butuh kuantitas dulu, jadi aku pengennya tuh kuantitasnya diperbanyak dulu karena namanya newborn kan nyusu mulu. Itu tuh kurang. Aku minum Mam Uung tuh bener-bener kayak sedikit peningkatannya. Itu cuma seminggu pertama nyobain ada penambahan, tapi yang bener-bener sedikit banget. Jadi nggak yang bener-bener ngecover anak aku tuh bisa kenyang gitu, atau yang mencukupi kebutuhan anak aku. Jadi waktu itu tuh sempat udah setengah, aku stop, jadi aku ganti ASI booster yang lain. Yang kedua, aku cobain dari Mamsi ASI booster. Nah, ini tuh aku sebenarnya keracunan dari TikTok ya. Untuk harganya dia 115.000, isinya 60 kapsul. Nah, kapsulnya dia warna pink, cute banget ya. Mengandung ekstra kacang almond, daun kelor, dia ada kandungan fenugreeknya, yang mana biasanya tuh ada beberapa orang tertentu itu tuh ada yang nggak cocok sama fenugreek, tapi aku alhamdulillah cocok-cocok aja. Terus mengandung ikan gabus. Dan untuk klaimnya sih sebenarnya sama aja ya. Dari segi efek ya, efek aku nggak ngerasa apa-apa sih. Aku nggak ngerasa yang laparan banget kayak minum Mam Uung. Terus kalau dari ASI-nya gitu, aku juga nggak terlalu merasakan peningkatan apa-apa. Jadi ASI aku ya biasa aja gitu, nggak yang makin banyak. Kalau dipompa tuh kan kelihatan ya, kita bisa membedakan ketika kita minum sama enggak gitu. Kalau kita cuma DBF doang kan ya nggak ketahuan gitu. Tapi kalau kita pompa, aku nggak ngerasain apa-apa. Jadi
nggak aku habisin pas di 3 bulan pertama, jadi aku ganti dengan ASI booster yang lain. Cuman kalau memang bikin ASI jadi kental, ya lumayan ya, aku juga lumayan banyak lemaknya. Mungkin karena dia juga mengandung kacang-kacangan ya, ingredientsnya tadi cukup komplit, sayur dan kacang-kacangan, dan harganya pun masih affordable. Yang ketiga, aku coba dari Mama's Choice. Ini aku beli harganya 85.000, isinya cuman 30 piece. Dia tuh kayak kalau nggak salah nggak ada variasi lain ya. Untuk kapsulnya dia kayak gini, biasa aja, mirip-mirip kayak Mam Uung, dan packagingnya pun biasa aja, standar. Tapi untuk ingredientsnya dia tuh banyak dan cukup komplit ya, bagus-bagus banget. Dari 6 superfood, dari daun katuk, daun kelor, dia juga mengandung fenugreek, ada almondnya, ada biji adas, dan juga ada kedelainya. Untuk klaimnya dia juga lumayan banyak. Dia juga mengklaim 8 dari 10 mama merasa ASINya lebih deras, 2 kali lebih banyak. Untuk efeknya di aku, dari segi ASI booster, dia tuh memang sempet naikin suplai ASI aku ya, bertambah, tapi sedikit banget. Dia nggak yang bikin jadi kental banget atau bikin jadi laparan banget, enggak. Tapi alhamdulillahnya karena mungkin aku di awal-awal memang ASI aku udah cukup bagus, jadi cuman pas awal-awal doang minum. Bisa jadi itu juga memang karena memang harusnya meningkat, karena kan usia bayi semakin bertambah, pasti suplai ASI-nya juga pasti ikut meningkat kan. Tapi seterusnya minum udah sekitar hampir 2 minggu dan mau aku habisin, itu tuh segitu-gitu aja gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku mau ganti lagi dengan ASI booster yang lain. Lanjut, aku cobain ASI booster dari Venucaps. Ini harganya memang lebih pricey dari yang sebelum-sebelumnya. Itu tuh harganya 290.000 per 100 kapsul. Ini tuh dari produk Thailand ya katanya, dan ini tuh sempat di review Tasya Farasya ya. Untuk kandungannya sebenarnya dia biasa aja sih. Dia tuh mengandung fenugreek juga, mengandung jahe dan kunyit. Yang lain kan biasanya identik dengan daun-daunan gitu. Tapi ini lebih ke fenugreek aja, dia yang diperbanyak. Si booster pertama Indonesia dengan uji klinis yang dapat meningkatkan ASI 103% dalam 4 minggu. Cuman dari segi efek ASI boosternya menurut aku dia tuh paling ngefek di aku dari 1 minggu pertama aku konsumsi ini, itu udah ada peningkatan. Dan setelah 2 minggu itu kerasa banget ASI aku jadi banyak, bahkan sampai 1 bulan. Aku orang yang cocok banget sama kandungan fenugreek, karena beberapa ASI booster yang memang mengandung fenugreek itu memang bikin ASI aku tuh jadi lebih banyak gitu. Nah, kalau dari segi kuantitas ya biasa aja sih, ya memang banyak lemaknya. Cuman dia kekurangannya ya memang harganya yang mahal. Yang kalau mau ekstra dia konsumsinya tuh sekali minum tuh langsung 3 kapsul gitu. Dan yang bikin PR juga, dia diminumnya tuh harus 30 menit sebelum makan. Jadi kan kadang-kadang kita kalau udah harus waktunya makan lupa, harus tunggu 30 menit dulu baru bisa makan. Cuman memang pada saat aku tuh udah habis 4 botol gini, atau berharap emang ASI aku tambah lagi. Cuman sayangnya pas udah ke 5 itu aku henti gitu, karena kok nggak nambah-nambah lagi nih, padahal usia anak aku tuh udah 5 bulan. Jadi ASI aku kayak stuck gitu. Jadi makanya aku akhirnya berhenti, aku nggak konsumsi ini lagi, aku cari lagi ASI booster yang lebih bagus lagi. Dan sebenarnya ASI aku udah lumayan cukup banyak gitu. Aku pengen yang nyetok banyak, jadi sekali pumping tuh bisa banyak gitu. Tapi ya jangan sampai oversupply juga, jangan gitu, karena kan takutnya bengkak, sakit kan. Tapi pengennya tuh kayak bisa nyimpen, bisa pumping gitu. Jadi aku bisa ninggalin anak beberapa waktu gitu. Bisa, tapi ya gitu tetap kejar-kejaran. Aku pumpingnya harus lebih sering. Kayak stres aja gitu hari-hari tuh selama 5 bulan itu jalannya pumping menyusui kan lama-lama nggak bagus juga, nggak sehat juga kan. Karena aku pakai dosis ekstra itu badan aku tuh jadi kerasa lebih agak bau jamu sih gitu, karena emang kandungannya dia yang kayak tadi, yang fenugreek tadi. Pak tunjukin tuh, dia kuning kayak gini, kayak kunyit banget ya. Berikutnya itu Everman, harganya 77.000, 30 piece. Terus kalau misalnya mau isinya 60, itu harganya lebih pricey sih memang daripada Mam Uung dan lain-lain, itu 129. Nah, kayak gini kapsulnya, dan kayak gini packagingnya. Cute sih packagingnya ya, kayak bukan ASI booster gitu. Klaimnya juga dia sangat meng-highlight no fenugreek gitu. Nah, untuk ingredientsnya nih dia agak beda ya. Dia mengandung daun torbangun, dia juga mengandung moringa, dan juga daun katuk. Menurut Scientific Journal, jadi ada jurnalnya juga, dia biasanya digunakan sebagai obat untuk perangsang ASI oleh masyarakat Batak, dan dipercaya gitu meningkatkan volume ASI sebesar 60% dalam 2 minggu. Bikin laparan apa enggak ada efek kayak gitu. Buat aku biasa aja ya, karena memang udah makannya, memang udah porsi dan pola makannya tuh jadi lebih sering gitu, memang udah berubah gitu semenjak aku busui. Jadi menurut aku nggak ada peningkatan yang gimana-gimana, atau bikin tambah makan tambah banyak atau gimana, enggak. Efeknya aku nggak ngerasain sih sejujurnya. Aku malah kayak sempet seret juga gitu kan, aku kira aku nggak ngelanjutin gitu. Kalaupun ASI aku sempet ada banyak gitu, sempet naik dikit-dikit, memang sebelumnya pun aku emang kayak gitu. Jadi kadang-kadang banyak gitu hasil pumpingannya, terus kadang-kadang ada yang beberapa tuh kayak cuma
cuma dapat 1 kantong ASI gitu, yang bahkan sekali minum aja nggak bisa gitu. Karena memang kan aku kan karena sekalian sama DBF ya, jadi jadwal pumpingnya tuh ngacak-ngacak gitu. Jadi biasanya aku tuh pumping kalau memang udah disedot gitu, udah habis disedot, udah DBF, jadi baru dipumping. Nah kadang-kadang tuh hasilnya tuh kayak memang sedikit banget gitu, harus pumping lagi buat ngumpulin lagi gitu. Begitulah ya kalau memang pumping campur DBF tuh susah, apalagi dia bayi itu kan maunya nenen mulu kan, nempel mulu ke badan ibunya gitu. Yang terakhir aku coba dari produk Amerika ya, Legendary Milk, yang aku sebenarnya nggak familiar ya sama produk ini. Jadi aku coba ini sama yang Pump Princess gitu. Jadi aku tuh paling mantul ngerasain yang bener-bener ASI aku banyak banget, di pumping banyak, terus DBF juga kenyang gitu kan baby aku gitu. Minusnya adalah harganya yang mahal. Jadi ini aku beli 395.000 jadi untuk 60 kapsul, dan dia ini ingredientsnya tuh aku kurang familiar juga ya. Jadi kayak ramuan kambing organik, biji milk gitu, terus akar organik dan sebagainya. Jadi ini emang nggak familiar di Indonesia, tapi ternyata gong banget loh di efek di badan aku ya. Itu sama, bikin lapar juga. Terus setiap abis DBF pumping tuh masih banyak gitu buat stok asip. Jadi aku bisa ngumpulin asip tuh. Terus PD tuh cepet banget penuh. Jadi ini penting banget ya di masa-masa baby pada saat growth spurt. Kan biasanya kalau fase growth spurt tuh bayi tuh pengennya nyusu mulu karena memang kebutuhan mereka di dekat ibunya, dan nyusunya jadi lebih banyak gitu kan, karena memang lonjakan dari pertumbuhan si bayi. Nah anak aku jadi cepet kenyang, jadi akhirnya tidur gitu. Terus dia juga dapat melancarkan aliran ASI, yang mana tadi jadi nggak lama-lama menyusui, dan adik bayinya pun jadi lebih cepet kenyang. Oke, jadi aku bakalan kasih kesimpulan kalau dari segi mami-mami yang memang budgetnya nggak terlalu banyak tapi pengen untuk bikin kental ASI, aku saranin pakai si Mamulung ini, karena ini tuh bagus banget untuk mengentalkan ASI, memberikan kualitas ASI yang jadi lebih baik gitu, karena memang dia bisa ngasih efek laparan tadi gitu, dan harganya pun masih cukup affordable ya. Tapi kalau memang tujuannya pengen nambahin suplai ASI kita lebih banyak gitu, nah mungkin yang sedikit ada efeknya di aku tuh, aku coba si Mama's Choice ini. Cuman memang sedikit banget ya, tapi kan balik lagi ya, sebenarnya ASI booster itu cocok-cocokan gitu. Jadi ya bisa dicoba aja si Mama's Choice ini. Tapi kalau memang mau lebih gong, aku saranin cobain dulu si Venucaps ini. Karena menurut aku, orang tuh kalau minum ini jarang banget ada yang bilang nggak cocok. Kebanyakan nggak cocoknya tuh karena fenugreeknya, karena kandungannya. Tapi kalau ningkatin suplai ASI, hampir semua yang udah coba tuh bisa membuktikan. Aku juga tadinya tuh nggak percaya, nggak yakin gitu. Soalnya karena udah keseringan mencoba banyak ASI booster gitu kan. Ya aku pernah coba Lactamor, Lactamam segala macam gitu-gitu juga sebenarnya udah. Yang paling ngaruh banget menambah ternyata si Venucaps ini, dan sebenarnya ASI kita tuh banyak tapi belum ada yang ngeboost aja gitu. Jadi ketika minum ini aku yakin udah bisa lancar sih, udah butuh pengen lebih banyak ASI karena aku pengen banget ngumpulin asip gitu kan. Aku pengen biar aku tuh bisa aku tinggal-tinggal bayi sebentar sih sebenarnya tinggalnya. Dan akhirnya aku menemukan si Legendary Milk ini. Sebenarnya ada sih di marketplace, di toko orang, nanti linknya akan aku kasih. Itu banyak juga yang refillnya gitu, yang eceran gitu, nggak harus pakai gini, ada saran, jadi bisa dicoba dulu. Karena memang belum 1 minggu, 5 hari itu udah kerasa banget penambahan ASINya tuh kerasa banget. Jadi kalau memang cocok kan bisa diterusin gitu, atau tinggal tambahin dengan makanan-makanan yang bergizi aja gitu. Minusnya juga ada yang bikin kerasa banget itu juga laparan. Jadi aku bisa 2-3 jam tuh makan nasi gitu, nasi pakai lauk gitu, nah makanan lengkap gitu. Nah semenjak aku konsumsi ini pun berat badan aku naik gitu. Minusnya di situ sih, tapi kan it's okay karena kan tujuan kita memang untuk memperbanyak ASI kan. Itu jadi nggak apa-apa gendut dulu sementara. Atau nanti kita bisa kurusin lagi ketika anak udah pelan-pelan, ketika anak besar, atau ketika anak udah MPASI gitu kan. Emang aku tuh bener-bener digenjot banget. Jadi DBF iya, kadang DBF sebelah sini, yang sebelah sini aku pumping gitu. Jadi bener-bener banyak yang dikeluarin gitu. Jadi wajar akhirnya laparan mulu gitu. Karena kan nggak baik juga ya kalau kita ngeluarin ASI tapi kita nggak minum vitamin, kita nggak makan, nggak ada yang masuk lagi kan, juga nanti bakal jadi sakit gitu badannya gitu, jadi kekurangan gitu kan vitamin dan sebagainya. Terus yang paling kerasa banget dari ini di harganya sih, lebih mahal gitu dari support. Jadi kalau ada yang bilang Mama ASI mah murah gitu kan, kata siapa gitu, nih dia belum tahu mungkin ada ASI booster, itu belum sama makannya kita yang lebih banyak, jajannya, belum lagi kayak susu-susu almondnya, cemil-cemilannya, terus makan protein hewaninya yang kadang lebih banyak gitu kan, supaya lebih berkualitas. Untuk link pembeliannya semuanya ada di description box aku, bisa dicek aja. Sekian dari aku, semoga bermanfaat untuk mami-mami semua yang lagi mau menambah kualitas dan kuantitas ASINya. Semangat mengasihinya ya Mam, semoga ASINya jadi lebih deras, lebih banyak, dan si baby tercukupi, karena ASI adalah hak